Assalamualaikum teman-teman semuanya yang ada di rumah. Gimana kabarnya nih? Semoga kita semua sehat dalam kondisi baik-baik saja dan kita tetap jaga kesehatan di saat pandemi saat ini. Baik, iya, mohon maaf ya teman-teman semalam jadi aku belum bisa live Instagram karena ada kendala teknis. Jadi kita lakukan secara Q&A aja dan aku menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sempat menanyakan pas semalam. Jadi sekitar ada 11 pertanyaan yang diajukan. Oke, tapi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Baik, semuanya perkenalkan, nama aku Rizky Januardo. Aku saat ini semester 3 di jurusan Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Kok universitas swasta ada sih bidik misi? Nah, itu bakal aku jawab nanti. Dan ini sangat urgent buat adik-adik kelas, terutama yang saat ini kelas 12 yang belum mendapatkan kampus atau pengen beasiswa bidik misi. Jadi insya Allah ini sangat membantu gitu buat teman-teman yang ada di rumah. Intinya kita tetap ikhtiar dan selalu berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Terus untuk teman-teman semuanya, aku di sini juga sebagai awardee dari Bumi Scholars, beasiswa unggulan muda Indonesia batch 1. Jadi kita ngebahas kali ini tentang bukan beasiswa unggulan muda Indonesia, tapi kita bahas spesifik dari beasiswa bidik misi itu seperti apa. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan aku pengen cerita dulu gitu. Jadi beasiswa bidik misi itu apa? Ya, jadi beasiswa bidik misi itu yaitu beasiswa yang diberikan kepada dari kalangan keluarga yang kurang mampu secara finansial, dan anaknya itu atau siswanya itu punya semacam punya prestasi di akademik ataupun non akademik. Dan biasanya beasiswa bidik misi dibukanya itu panjang banget, dari tanggal bulan Februari kalau nggak salah sampai awal Oktober. Itu kan rentetannya panjang banget. Terus beasiswa bidik misi ini beasiswa terbesar kuotanya, karena setiap tahun mengalami peningkatan. Contohnya di tahun aku itu sekitar ada 130.000 kuota yang harus terpenuhi. Dan sekarang semenjak diubah ganti namanya menjadi KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, namanya diubah menjadi KIP tadi, dan sekarang kuotanya bertambah menjadi sekitar 400.000 gitu. Dan itu yang bisa membuat teman-teman semuanya walaupun dari segi ekonomi kurang mampu tapi memiliki prestasi yang baik dan niat untuk kuliah yang sangat-sangat semangat, nah kalian bisa banget daftar di beasiswa bidik misi ini. Dan aku juga menganjurkan kepada kalian bahwa setiap langkah apapun yang kalian itu harus menyiapkan sebaik mungkin gitu. Karena menurut aku sendiri ada beberapa berkas dari ketentuan beasiswa bidik misi itu yang harus terpenuhi. Yang aku tahu dan yang aku ingat, yang pertama itu mulai dari NISN kita, mulai dari semacam kartu keluarga, bahkan KTP orang tua, bahkan ada salah satu bikin esai di formulir untuk menceritakan orang tua kamu seperti gimana untuk mata pencariannya. Terus kalian harus punya kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tapi zaman aku waktu itu pas namanya bidik misi itu tuh bisa tanpa adanya kartu KIP Kuliah atau kartu-kartu sosial lainnya gitu. Jadi kalian bisa daftar dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang terdekat dari rumah kalian. Nah itu di zaman aku. Nah entah kalau zaman KIP nanti kita bahas. Terus bidik misi ini bagi aku sangat membantu gitu, terutama untuk mengejar karir aku supaya masa depan aku bisa aku raih dan cita-cita aku juga bisa terwujud gitu. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan beasiswa bidik misi ini atau sekarang KIP Kuliah, yang telah membuat aku bisa kuliah walaupun kedua orang tua aku kurang mampu, sehingga aku suatu saat bisa menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang. Mungkin itu pengantar aku tentang beasiswa bidik misi itu apa, ketentuannya seperti apa, dan kuotanya berapa. Kita ngebahas saat ini secara spesifik. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak,
KIP kuliah itu ada seleksinya atau tidak. Nah, ini menarik. Jadi KIP kuliah itu ada seleksinya, teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jadi tidak semata-mata semuanya itu boleh mendaftar, semata-mata semuanya harus diterima walaupun kuotanya sangat besar. Jadi tidak. Walaupun kuotanya sekitar 400.000, tapi yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pemerintah hanya sekitar 120.000, why not? Itu harus diterima sama pemerintah 120.000 karena itu yang memiliki kriteria berdasarkan apa yang diinginkan oleh Kemendikbud. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mendaftar beasiswa bidik misi ini atau KIP kuliah beranggapan bahwa kuotanya besar, semuanya diterima. Padahal tidak, teman-teman semuanya. Ada beberapa ketentuan dan kriteria yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Yang udah aku sebutin tadi, misal dari pendapatan kedua orang tuanya berapa. Oh iya, kalau nggak salah ada beberapa ketentuan yang aku inget, maksimal pendapatan orang tua itu kalau misalnya aku punya anggota, bapak aku punya anggota keluarga ada 4 orang. Terus ada 4 orang kan, terus bapak aku punya mata pencaharian atau hasil dari kerjanya itu sekitar 2.500.000 gitu. Nah, 2.500.000 itu dibagi 4 dan itu maksimal harus 750.000 per orang. Jadi paham ya semua teman-teman yang ada di rumah. Jadi itu ketentuannya yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari segi finansial. Kemudian yang kedua itu ada bukti bahwa kita itu memang semangat. Nah, artinya semangat ini bahwa kita itu ada track recordnya tersendiri gitu. Misalnya kalian punya sertifikat prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang non akademik. Kalau aku waktu itu nyantumin sertifikat kebanyakan di bidang non akademik. Jadi jangan salah kaprah bahwa kebanyakan mahasiswa itu harus untuk menjadi mahasiswa yang dapatin beasiswa bidik misi itu harus di bidang akademik. Enggak. Contohnya aku bidang non akademik bisa juga gitu. Tapi kita setidaknya nilai rapot ketika SMA dari semester 1 sampai 5 itu harus naik gitu, dan sekitar rata-ratanya harus bisa 80 kalau yang aku baca waktu itu. Jadi beasiswa itu ada seleksinya dan tidak semua yang mendaftar itu bisa diterima. Jadi ada temen aku yang daftar waktu itu, dia orang yang cukup dan dia mendaftar melalui website itu, tetapi langsung ditolak sama websitenya itu. Kenapa? Karena rumahnya mungkin waktu itu bagus, pendapatan orang tuanya lebih dari 750.000 per kepala di rumahnya, terus beberapa berkas yang tidak bisa diterima atau tidak valid. Nah, itu tuh beberapa ketentuan yang harus kita jeli gitu buat mendaftar di websitenya gitu. Kalian bisa cek aja lebih lanjutnya di simbelmawa.dikti.kemendikbud atau yang sekarang ada KIP kuliah, atau websitenya yang sekarang tuh yang KIP kuliah itu kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Jadi kalian bisa cek di sana beberapa ketentuan dan syaratnya bagaimana. Terus yang kedua, apakah bisa mendapatkan lebih dari satu beasiswa? Oh, ini menarik. Jadi kayak gini. Aku waktu ini pernah bertanya kepada teman aku yang dia juga sebagai penerima beasiswa bidik misi. Jadi kita itu tergantung ini sih, universitas yang kita tuju. Misalnya aku Universitas Unggul udah dapet beasiswa bidik misi. Nah, biasanya ada teken kontrak bahwa kamu itu nggak bisa daftar beasiswa lain. Nah, itu termasuk di kampus aku. Jadi sekarang ini tergantung dari universitasnya masing-masing gitu, bisa daftar lebih dari satu beasiswa atau enggak, dan tergantung jenis beasiswanya apa. Karena beasiswa itu banyak banget, ada yang beasiswa untuk dapat finansial, beasiswa dapat mentorship, beasiswa parsial, beasiswa asrama dan lain sebagainya. Itu banyak. Itu boleh. Yang kayak mentorship, asrama, parsial, exchange itu boleh. Di luar dari anggaran APBN yang ada di negara kita, itu boleh. Jadi misalnya aku dari bidik misi terus daftar dari beasiswa yang ada anggaran APBN-nya gitu, itu nggak bisa aku. Tapi kalau di universitas aku
walaupun misalnya bukan dari APBN dan aku bidik misi, aku juga nggak bisa daftar karena itu tergantung dari ketentuan taken kontrak berdasarkan universitas masing-masing yang ada di kampus teman-teman yang tuju. Jadi kalian harus cross and check dulu gitu, itu informasinya gimana, bisa daftar lebih dari satu beasiswa apa enggak gitu. Jadi kan harus cek. Oke. Oh iya, terus aku pengen ikut nyinggung, lupa tadi aku bawain bahwa ada beberapa yang kalian terima untuk sebagai penerima beasiswa bidik misi. Oh iya, sebenarnya ini bukan beasiswa bidik misi, tapi ini tuh bantuan dari pemerintah untuk keluarga yang kurang mampu gitu dan memiliki track record secara akademik dan akademik baik. Karena yang aku baca di websitenya itu, ini tuh bukan beasiswa, tapi bantuan dari pemerintah. Bantuan dengan beasiswa itu beda. Jadi bantuan itu yang aku sebutin tadi untuk kepada golongan-golongan tertentu yang memiliki semangat yang tinggi untuk kuliah tetapi secara finansial kurang. Nah, itu bantuan dari pemerintah. Tapi kalau beasiswa itu yaitu penghargaan. Contohnya aku daftar sekarang nih, beasiswa unggulan muda Indonesia Bumi Sekolah. Aku daftar. Terus aku memiliki track record yang baik. Terus aku juga misalnya memiliki kapabilitas yang baik dan pengalamanku banyak. Terus aku daftar di event ini beasiswa unggulan muda Indonesia dan aku diterima. Nah, itu tuh beasiswa namanya, dan aku jenis dari beasiswa unggulan muda Indonesia ini yaitu beasiswa mentorship. Jadi kalian boleh daftar. Jadi itu. Terus yang didapatin dari beasiswa bidik misi juga uang saku dan UKT itu secara gratis. Dan biasanya kalau kalian mau daftar SN, mau daftar SB itu tuh tanpa ada pungutan biaya apapun, jadi gratis. Waktu itu aku daftar SN, SB jadi gratis semuanya. Dan aku juga daftar di kampus swasta juga gratis, biayanya dari bidik misi gitu. Terus uang saku. Uang saku kalau beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ini dapat 700.000 per bulan. Nah, jadi 700.000 per bulan. Terus UKT gratis gitu, karena di kampus aku swasta lumayan mahal. UKT aku 11,3 juta kalau nggak salah. Itu di cover sama pemerintah juga. Dan betapa baiknya bidik misi gitu kan, bisa membantu siswa-siswa atau anak-anak Indonesia yang punya semangat tinggi untuk kuliah. Jadi itu yang kalian dapat apa saja dari beasiswa bidik misi. Oke. Terus next ke pertanyaan ketiga, Kak, kalau sudah diterima kemudian mau pindah jurusan, beasiswanya tetap berlaku atau tidak? Nah, ini cukup menarik nih. Karena banyak teman-teman aku juga yang pengen pindah jurusan, tapi dia pengen tetap dapat beasiswa bidik misi itu. Nah, itu bisa apa enggak? Nah, jawabannya itu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kalian daftar di awal bidik misi itu harus mendapatkan semacam kampus dulu gitu. Misalnya aku daftar di Universitas Indonesia, terus aku diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan aku keterima tuh. Lalu aku tiba-tiba mau pindah jurusan ke psikolog untuk semester selanjutnya, aku ikut SB lagi dong. Itu tuh nggak bisa. Jadi nama kalian di NSN itu udah nggak bisa lagi, kecuali kalau kalian mau tanya dulu tuh ke bagian biro beasiswanya universitas masing-masing. Nah, itu mungkin ada ketentuan yang harus kalian terpenuhi bisa atau tidak mendaftarnya. Jadi ini tuh balik lagi ke universitasnya masing-masing, teman-teman. Jadi seperti itu. Yang bisa diterima mau pindah jurusan, beasiswanya tetap berlaku atau tidak. Yang jelas itu kebanyakan universitasnya tidak gitu. Dan kalau kalian pengen tahu informasi lebih lanjutnya, hubungi biro beasiswa yang ada di universitas masing-masing. Karena itu kalau kalian mau pindah jurusan juga, dan sayang gitu mau pindah jurusan terus bidik misinya kecabut, bagi aku itu orang tua lebih seneng kalau anaknya kuliah dengan bantuan atau mendapatkan beasiswa. Itu semangat aku yang pertama untuk mendapatkan bidik misi ini. Karena orang tua aku dari orang-orang biasa aja gitu kan, tapi punya semangat yang tinggi aku untuk kuliah. Jadi orang tuaku itu semangat banget untuk mendapatkan beasiswa bidik misi, dan alhamdulillah aku dapat
bidik misi. Jadi itu ya pertanyaan nomor 3. Terus pertanyaan nomor 4, kenapa berganti nama menjadi KIP? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya aku nggak terlalu tahu gimana detailnya yang awalnya dari bidik misi menjadi KIP kuliah. Mungkin menurut aku itu tuh cuman sebatas ganti namanya aja gitu. Dan ada beberapa sistem atau ketentuan bahkan kuotanya itu yang berubah. Yang aku tahu cuman kuotanya gitu. Kuotanya yang dari bidik misi tahun aku 2019 itu hanya sekitar 130.000 kalau nggak salah. Dan yang KIP kuliah tahun ini itu mendapatkan kuota sekitar 400.000 siswa-siswi SMA se-Indonesia. Bayangin, 400.000 loh. Kuotanya banyak banget kan. Dan itu tuh harus terpenuhi. Bahkan ada beberapa universitas itu misalnya tahun 2019-nya universitas ini menyediakan kuota sekitar 100 orang. Tapi tahun 2019 itu yang tercukupi hanya 80 orang. Nah, dia harus nambah kuotanya untuk tahun depan, tahun 2020. Jadi nambah 20 lagi. Tahun 2020 100, ditambah lagi tahun kemarin nggak terpenuhi 20, jadi ditambah lagi 120.000. Jadi memang kuota ini harus terpenuhi. Dan untuk orang-orang yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tadi. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi itu clear ya. Aku kurang tahu juga kenapa berarti menjadi beasiswa KIP kuliah gitu. Intinya sama aja sih, mulai dari kita dapat uang sakunya, UKT-nya gratis, terus kuotanya berbeda dari 130.000 menjadi 400.000. Itu sih lebih enaknya daftar KIP kuliah ini karena kuotanya gede banget dari Kemdikbud. Ini luar biasa. Terus pertanyaan ke-5, kalau sudah menikah beasiswanya dihentikan atau tidak? Nah, ini sebenarnya aku baca di tanya jawabnya di websitenya dari Kemdikbud bahwa yang sudah menikah ini dihentikan beasiswanya gitu. Tapi bagi aku sendiri, bagi mahasiswa bidik misi yang lain juga gitu kan, yang namanya dapat beasiswa mungkin belum terpikirkan untuk menikah gitu kan lucu banget gitu, udah dapat beasiswa terus kita mau nikah, sayang banget beasiswanya harus dihentiin gitu. Tapi kalau seandainya kalian udah menikah dan dapat beasiswa bidik misi dan bidik misinya terpaksa untuk dicabut, mungkin kalian harus cari informasi beasiswa yang lain gitu kan, ketentuannya seperti apa untuk yang menikah gitu, karena banyak banget alternatif atau solusi untuk kalian bisa kuliah. Jangan putus asa karena kalian sudah menikah dan lain sebagainya. Itu banyak banget peluang kalian untuk bisa kuliah dan lanjut kuliah gitu, karena kalau kalian gali informasi sedalam mungkin sebanyak apapun, insya Allah kalian bakal dapat jalan dari manapun. Oke. Terus yang ke-6, tahapan penyaluran dana bagaimana Kak? Per semester atau per bulan? Ya, untuk tahapan penyaluran dana ini biasanya ini balik lagi tergantung ke universitas masing-masing ya. Kalau di universitas aku, Esa Unggul itu per semester dikasihnya melalui rekening masing-masing. Tapi aku pengen cerita sedikit. Jadi kebanyakan sih ya, maba itu cairnya agak telat gitu. Kalau misalnya kakak kelas aku itu cairnya waktu itu sekitar bulan Oktober, November. Mereka tuh udah cair, sedangkan yang maba itu mereka udah pada masuk bulan Agustus, bulan September udah pada masuk, baru cairnya bulan Januari. Jadi per semester gitu cairnya. Terus pas awal aku maba kemarin, bulan Maretnya itu cair lagi. Nah, jadi 4,2 juta itu jadi kan aku per semester 700.000 dikali 6 bulan itu kan 4,2 juta. Bulan Januari cair, bulan Maret juga cair gitu. Jadi 4,2 tambah 4,2 jadi dalam waktu tempo 3 bulan itu aku dapat beasiswa dari bidik misi sekitar 8,4 juta. Nah, itu tuh buat kebutuhan beli buku aku, buat kebutuhan kos aku juga gitu kan, karena aku kuliah di Jakarta, biaya kos di Jakarta sangat mahal gitu. Bahkan aku sekali per bulan dapat beasiswa bidik misi itu langsung terkat semuanya habis untuk bayar kos doang gitu. Jadi aku harus muter otak gimana cara dapatnya dapat makan secara sendiri gitu. Kalau minta ke orang tua agak
agak gimana gitu, agak susah juga teman-teman. Jadi orang tua aku takut terbebani oleh aku gitu. Jadi aku setidaknya cari part time atau cari finansial yang lain gitu. Karena banyak jalan untuk menuju Roma. Jadi penyaluran dananya itu tergantung dari universitas masing-masing. Kalau universitasnya kebanyakan sih per bulan gitu. Per bulannya 700.000 baru cair. Bulan selanjutnya 700.000 baru cair. Tapi kalau di universitas aku itu langsung cairnya per semester. Jadi 700 kali 6 bulan 4,2 juta per semester. Jadi itu teman-teman ya, balik lagi tergantung ke ketentuan dari universitasnya masing-masing. Terus terbuka untuk seluruh universitas atau ada ketentuannya, Kak? Nah, ini menarik. Iya, ini menurut aku sih dari ketentuannya nggak ada deh. Karena ada universitas yang baru juga, mereka ada kuota untuk beasiswa bidik misinya gitu. Dan untuk seluruh universitas Indonesia menurut aku ada deh. Aku aja yang swasta ada gitu, karena aku kaget. Jadi awalnya waktu itu aku tuh nggak keterima SNMPTN kan, terus pengen dapet beasiswa gitu, dan salah satunya aku pengen beasiswa bidik misi ini kan. Terus aku waktu itu dapet kampus yang aku pengen pengen incar gitu, beberapa kampus lah, dari aku pengen keluar dari Lampung kan, di Jakarta. Ternyata ada beberapa universitas swasta di Jakarta yang ngebuka jalur beasiswa bidik misi, dan aku daftar di beberapa kampus itu. Tapi ada yang keterima, ada yang nggak keterima juga gitu, dan aku keterima di Esa Unggul, dan itu aku alhamdulillah terima. Nah, ini balik lagi bahwa universitas swasta aja ada bidik misi. Jadi apa yang aku lakuin gitu supaya aku dapat informasi bahwa universitas ini ada beasiswa bidik misi atau enggak? Ya, jadi yang pertama, kalian itu harus nyiapin semacam informasi yang banyak gitu dan mendalam juga. Kalau misalnya beasiswa ini kalau misalnya universitas ini ada beasiswa bidik misinya, kalian harus cek dulu nih di websitenya. Misalnya Universitas Esa Unggul, apakah ada beasiswa bidik misi? Cek gitu. Atau kalian tanya langsung ke adminnya. Aku waktu itu nanya ke adminnya langsung tuh, ada apa enggak Kak, gini gitu kan. Ternyata ada. Kuotanya berapa Kak? Masih ada. Ya udah, aku daftar waktu itu, dan alhamdulillah sebulan dari aku pendaftaran dan diterima waktu itu. Jadi teman-teman semuanya, kalian harus gali informasi sedalam mungkin gitu. Kalau misalnya universitas itu ada beasiswanya apa enggak, kalian harus cek dulu tuh di websitenya. Terus kalau misalnya waktu pendaftaran masih bisa, kalian tanya ke adminnya masih ada kuota apa enggak gitu. Kalian harus daftar gitu. Jadi kalian harus tahu dulu universitas masing-masing gitu. Swasta aja ada, apalagi kampus-kampus PTN gitu. Kampus PTN semuanya ada beasiswa bidik misi. Jadi seperti itu. Terus yang ke-8, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Ya. Ini menarik juga sih. Apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Sebenarnya mahasiswa aktif boleh mendaftar itu tergantung dari kebijakan kampusnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kampus aku itu tidak memberikan kuota untuk mahasiswa aktif lalu mendaftar beasiswa bidik misi, itu tuh nggak bisa teman-teman. Jadi tergantung ketentuan dari universitas masing-masing gitu. Di kampus aku nggak boleh mahasiswa aktif daftar bidik misi, itu nggak boleh. Jadi singkatnya seperti itu ya. Bentar, aku mau minum dulu ya. Ya. Terus itu pertanyaan nomor 8 tadi. Kita next pertanyaan nomor 9. Jika IPK semester selanjutnya turun, apakah berpengaruh? Ya. Sangat berpengaruh. Dan itu tergantung ketentuan IPK-nya berapa. Karena ada IPK-nya di universitas lain itu 2,75, di kampus aku itu sekitar IPK-nya minimal 3. Dapat IPK 3 itu ya menurut aku mudah-mudah lah. Bisa sih kalau teman-teman semangat gitu, bisa dapat beasiswa IPK di atas 2,75 atau 3. Karena itu berpengaruh banget gitu. Seandainya nih
kalau misalnya teman-teman IPK-nya di bawah 2,75, terus beasiswanya langsung dicabut atau enggak? Jawabannya enggak. Jadi ada surat peringatan. Misalnya semester 3 IPK teman-teman semuanya turun di bawah 2,75. Itu kalian dapat dari biro mahasiswanya SP, surat peringatan 1. Kemudian teman-teman semester 4-nya turun lagi di bawah 2,75 lagi. Kalian dapat SP keduanya, surat peringatan kedua. Terus kalau misalnya kalian tetap membandel, kurang belajarnya, di semester 5-nya masih turun, IPK-nya di bawah 2,75, nah itu mohon maaf gitu, ada sanksi, yaitu berupa pencabutan untuk beasiswanya gitu. Jadi seperti itu gitu. Ada nggak langsung dicabut, jadi ada beberapa ketentuannya nih. Kalau misalnya IP-nya yang pertama nggak di bawah 2,75, yang kedua di bawah 2,75, nah yang ketiga baru biasanya sih langsung dicabut gitu. Jadi ada surat peringatan dulu, surat peringatan 1, surat peringatan 2 gitu. Ya. Terus pertanyaan nomor 10, tadi 9. Setelah mendapat beasiswa, ada pembinaan nggak dari Kemendikbud? Nah, ini menarik. Aku sih yang tahu dari websitenya ya, yang kita dapatin itu tadi uang saku, UKT gratis, biaya biasanya sih ada sih biaya buku gratis gitu kan. Itu sih memang apa ya, untuk pembinaan kayaknya nggak ada deh. Karena itu tuh balik lagi tergantung kehimpunan bidik misinya di universitasnya masing-masing. Biasanya itu nyelenggarain pembinaan masing-masing gitu. Nah makanya ada semacam permadiksi nasional, semacam kayak persatuan mahasiswa bidik misi nasional gitu. Nah itu tuh di universitas masing-masing itu ada himpunan-himpunannya masing-masing. Nah itu tuh wadah dari Kemendikbud melalui permadiksi nasional tadi itu untuk apa ya, untuk ngasih pembinaan, pelatihan soft skill gitu. Itu balik lagi tergantung kehimpunan bidik misi dari universitas teman-teman semuanya. Jadi kalian harus cross and check dulu tuh gimana apa himpunannya yang ada di universitas masing-masing. Biasanya ada kok tiap universitas. Di kampus aku aja ada gitu yang swasta. Terus pertanyaan kedua sebelum yang terakhir, keunggulan beasiswa bidik misi dengan beasiswa lainnya. Ya. Aku cukup bangga gitu dapat beasiswa bidik misi karena dibandingkan dengan beasiswa yang lain, ada beberapa yang menurut aku itu apa ya, comfortable atau nyaman di aku gitu. Yang pertama, ini itu sangat-sangat membantu aku gitu kan. Karena awalnya aku itu kayak pesimis gitu kan, mau diterima bidik misi atau enggak gitu. Tapi karena kuotanya diperbesar sama pemerintah dan sangat besar waktu itu sekitar 130.000, jadi itu ya Pak ya, aku bisa kuliah saat ini. Jadi dari yang pertama, kuota dibandingkan beasiswa yang lain itu sangat-sangat besar, yaitu sekarang itu sekitar 400.000 untuk yang beasiswa KIP kuliah. Terus yang kedua, dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang harus bikin karya ilmiah, terus bikin esai, terus kita harus laporan gini-gini. Enggak. Karena yang aku tahu di kampus aku itu kita itu IPK-nya harus di atas 3, dan kita itu kalau di kampus aku harus ikut namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa gitu. Nah, di PKM ini aku wajib selaku penerima beasiswa bidik misi gitu untuk bikin PKM. Kemarin aku bikin PKM GT dan PKMK, PKM Gagasan Tertulis dan PKM Kewirausahaan. Jadi seperti itu. Itu tergantung dari universitasnya masing-masing gitu. Biasanya itu sih yang aku banggain dibandingkan beasiswa yang lain, karena nggak ada ketentuan yang ribet. Kalau beasiswa yang dari foundation yang lain itu kayak misalnya mereka laporan per minggunya ngapain aja, terus mereka itu semacam ada kayak bangun lebih pagi, terus kalian harus punya intinya tidak ada tekanan di beasiswa bidik misi. Kalian pokoknya IP di atas 3 dan kalian lulus tepat 4 tahun, udah selesai. Itu aja yang syarat dari beasiswa bidik misi.
Tapi kalian harus bertanggung jawab sebagai penerima beasiswa bidik misinya gitu. Misalnya setelah lulus kalian pengen ngebantu orang-orang, setelah lulus kalian pengen ngebantu adik-adik kelas yang lain gimana cara dapat bidik misi, atau kalian pengen sharing seperti ini nih yang dilakukan sama Bumi Scholar, nah itu tuh bagus banget gitu. Intinya kalian harus punya feedback untuk untuk pemerintah kepada teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kita harus ngasih kontribusi semaksimal mungkin. Ya, jadi yang pertama, keunggulan bidik misi dengan yang lain, pertama kuotanya sangat besar. Kemudian yang kedua, tidak ada tekanan seperti nulis karya ilmiah, terus kalian harus laporan atau segimana. Biasanya kan kalau beasiswa yang lain itu dikasih jeda waktu seminggu harus gini ya, 2 minggu harus gini ya. Itu nggak ada di bidik misi. Itu yang sangat-sangat enak ya. Terus pertanyaan terakhir ya, apakah ada beasiswa bidik misi untuk S2? Nah, aku masih S1 gitu, udah ada yang nanya di S2. Jadi jawabannya, untuk beasiswa bidik misi ada, tapi bukan jalurnya dari Kemendikbud ya. Aku ibaratin dulu LPDP. Jadi LPDP itu kan lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, ada salah satu jalur untuk masuk di universitas untuk S2-nya dengan salah satu jalur untuk alumni bidik misi. Jadi untuk mahasiswa S1 yang sudah lulus dan alumni bidik misi itu tuh bisa mendaftar di beasiswa LPDP dengan jalur alumni bidik misi. Itu tuh bisa teman-teman. Jadi kalau kita juga harus cari gitu. Misalnya ada beasiswa ini, ada jalur alumni bidik misi enggak? Gitu-gitu. Dan yang aku tahu cuman beasiswa LPDP gitu. Dan semuanya kalau jalur yang lain nggak tahu juga aku. Aku yang taunya hanya LPDP. Ya. Jadi itu sekitar ada 12 pertanyaan yang insya Allah akan mewakili teman-teman semuanya yang ada di rumah mengenai beasiswa bidik misi itu apa, ketentuannya seperti apa, dapat apa aja, bagaimana daftarnya gitu. Dan yang terakhir, aku pengen cerita sedikit gitu mengenai aku bisa dapat beasiswa bidik misi di kampus swasta, karena aku di awal tadi janji mau cerita kan. So, aku nggak terima SNMPTN dan tetap jalur bidik misi nggak terima. SBMPTN jalur bidik misi nggak terima. Bahkan aku yang daftar SIMAK UI jalur bidik misi nggak terima waktu itu. Terus apa yang aku lakuin? Apa aku pesimis dan aku pasrah dengan nasib? Lalu aku hanya mengikuti jalur takdir yang sudah ditentukan Tuhan? Enggak. Aku semaksimal mungkin berusaha, aku sharing ke kakak kelas yang lain, aku susun berkas-berkas selalu aku kirim. Jadi saran dari aku pada teman-teman yang khususnya untuk kelas 12 yang sekarang, tebar jaringan secara luas. Dan jangan pandang kampus itu dari mana. Itu tergantung individu kalian masing-masing gitu. Mau kalian dimanapun, kalau kalian jadi mutiara ya kalian tetap jadi mutiara. Mau di dalam lumpur kalian tetap jadi mutiara. Iya nggak sih? Jadi kalian kampus dimanapun, walaupun nggak diterima di negeri, kalian tebar jaringan secara luas. Karena itu secara luas mungkin, karena itu memperbesar peluang kalian untuk dapat di universitas. Walaupun swasta tapi beasiswa, kalian bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi saran dari aku, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan siapkan berkas-berkas yang lain. Cari informasi sedetail mungkin, sedalam mungkin mengenai universitas itu ada beasiswa bidik misinya atau enggak gitu kan. Karena itu sih yang important. Information is very important menurut aku ya. Kalau kita misalnya ketinggal informasi dibanding teman yang lain, kita udah keteteran, kita udah jauh banget. Yang udah pada dapat universitas, yang lain pada belum. Nah, kita jangan jadi orang yang merugi gitu. Kita harus siap mencoba dan untuk siap gagal. Karena kalau kita siap gagal berarti kita sudah nyaman dengan kegagalan gitu. Kalau kita tidak nyaman dengan kegagalan, berarti kita itu sudah tidak siap dengan artinya keberhasilan. Berhasil saja membutuhkan proses, apalagi untuk gagal. Jadi tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, selalu berjuang dimanapun kampus teman-teman berada. Intinya kita harus tetap istiqomah gitu dan tetap rendah hati. So itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bermanfaat.